kita ya.
forum kami, negara kami, saudara sama saudara, asal usul demi masuk ke sana. Guru Hera, saudara. Ya. Ya. Oke. Jadi masuk nanti bentuknya bahasa Ibu bentuknya di luar ya tutupnya di luar tapi terbuka ya jangan dibuka. Tugas dan tugas. Yang di Kebanyakan yang mereka Pak. Gimana itu dibagi? Jadi apa ya? Mundur. Ya, 1, 2, oh, ya. Baru sekarang nih.
Raja belum? Masuk Raja ini. Dari kamu Raja Nabi, kemudian no. Fotonya. Masuk mau kami. Raja Nabi. Raja Malu Nabi, betul. Atau kadang-kadang masih dia kaari na mangihut. Wa muna to hali dia kapahupunan ito ng parli. Getko. Kabalita lang ko kakutang ng mga. Wa penuain apungata. Yan kami borong ni ulang-ulang tulang mau lihat di mana kamu selalu nama atau saya jurma kaari na sila tersebut di perbuat ni Nasional bisa datangnya kita menangani dua menurut sangat mahal sih tempat. Pada kata supaya menurutkan yang kuat. Apa saja marhata matang yang mantap. Mau lihat lagi pun parting terberat. Oh Yesus Kristus Tuhan kami. Tamadir bihai mamereng amat ya. Ainu macam dia minta nama untuk kami Tuhan yang kami semua. Laku Tuhan menang sehari kami semua aman amin. Atau payung kami di kami Tuhan. Masa jadi paduka jadi berkat kami sesat. Ibu dia doa Tuhan. Oh Tuhan berapa. Perbuatan Tuhan ada kekurangan di kami asal. Unang saya menggarap panah rumah di tempat apa Tuhan disadari rohanan terus di warung di pamburan nami tapi ya kami sekian udah bunga rumah di hari untuk di perbaikan pakai rumah saudara atau pati rumah air masuk asa di hari nami pulang orang yang dahulu nama kaum itu saya rumah nama si marhab Tuhan wadong na urang budi dia kepersauran nami Tuhan terus Tuhan kasih marhab kurasi mahabisian masa dosa kalau sama semuanya nabur nami Tuhan nama kabar rumah tutup nama kadewan hati asa Tuhan diundang sudah pinopar na Marsian mabenau dinadinggan atau mau lihat di mana asyik apa mga sawang ni anak Yesus Kristus Tuhan kami marsanya kami amin amin
Jadi jauh di timah. Langsung mau menuju Sumbangan. Selamat jalan, Pak. Kepada Kikai Layu. Selamat malam, Bapak Ibu yang sidang perkampungan yang memuliakan Tuhan. Kita akan memulai kebagian persyukuran untuk almarhum Bapak Salim Hutapea Boruto. Sidang perkampungan yang dikasihi Tuhan,
mengawali kebaktian penghiburan almarhum Bapak Salim Hutapea, marilah kita bersama berdiri untuk menyanyikan pujian Selamat di Tangan Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam dan melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam yang indah ini Tuhan, di tengah duka cita yang dialami oleh keluarga Hutapea, Mulu, Tobing, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan dalam kebaktian penghiburan yang akan kami selenggarakan pada malam ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadirlah di tengah-tengah kami dan kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, nats pembuka dibacakan oleh Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya tetap setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman. Kita akan sama-sama menyambut nats pembuka ini dengan nyanyian KJ 402, Kuperlukan Juru Selamat. Jiwaku
perlahan sederhana mereka. Jadi apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Allah membela kita, tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Maka siapa lagi yang berani mendakwa kita? Karena kita sudah dipilih Allah dan dialah yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga kita dibenarkan di hadapan-Nya. Kalau begitu, masih adakah yang bisa menghentikan kasih Kristus kepada kita? Tidak ada. Kalau kita ditindas, dianiaya, ataupun menghadapi kesengsaraan, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Atau kalau kita dilarang membeli makanan dan pakaian, bahkan dibunuh karena kita adalah pengikut Kristus, apakah itu berarti Kristus tidak mengasihi kita? Tidak. Tetapi dalam semua hal kita mendapatkan kemenangan sempurna menurut Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Saya yakin bahwa semua yang kita tidak dapat karena semua ciptaan Allah baik, kuasa di langit yang paling tinggi maupun di bagian bumi yang paling rendah tidak dapat dihentikan kasih Allah kepada kita. Sebab kita adalah bersatu dengan penguasa kita, Kristus Yesus. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyambut pembacaan kitab kita tadi dengan sama-sama menyanyi pujian semua baik. Rencana indah
Ya Allah sang pemilik kehidupan, di tengah duka kami mengingat bahwa hidup kami adalah sebuah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua, tidak terlepas siapa orangnya. Namun ampuni kami Tuhan, jika di dalam anugerah itu sering kali kami melupakan. Di dalam anugerah itu sering kali kami berjalan sendiri sesuai kehendak kami, bukan kehendak kami. Dan biar Tuhan, saat ini ketika orang yang kami kasihi telah lebih dulu meninggalkan kami, ingatkan kami kembali bahwa anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan itu saat masih ada di dalam diri kami, biarlah itu menjadi sebuah peringatan untuk kami semua dapat terus berjalan sesuai rencana, berjalan dengan kehendak. Dan di dalam kehendak itu Tuhan, biarlah kami mau mengerti, kami mau mempelajarinya, kami mau mengingatnya di dalam firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan saat ini. Karena itu di dalam hikmat dan kasih-Mu, tegur kami, ingatkan kami, sehingga saat kami juga nanti akan bertemu dengan kematian, kami siap menghadapinya, bukan dengan rasa takut, melainkan sebuah pengakuan bahwa kami telah hidup bagi Kristus. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, dan saat ini kami siap juga rindu dikuatkan oleh firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 saja. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seringkali kata-kata Paulus di dalam ayat yang cukup terkenal ini ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Di ayat yang cukup terkenal ini Bapak Ibu, seringkali kita orang percaya memaknainya sebagai sebuah alasan. Alasan untuk hidup dengan tidak melakukan apa-apa. Karena tujuan hidup kita percaya. Seperti kata pendeta, seperti kata khotbah-khotbah yang kita dengar, tujuan hidup orang Kristen adalah kekekalan Kristus, adalah surga yang maha mulia. Tapi di dalam janji itu kita lupa bahwa Tuhan pun berpesan, di dalam menanti kekekalan, di dalam menanti kasih yang kekal itu, kita punya tugas. Tugas kita bukan menanti, tugas kita bukan menunggu, tugas kita bukan berdiam diri. Melainkan kata Paulus, saat aku hidup, aku menghasilkan buah. Itulah kerinduan Kristus. Itulah tujuan hidup kita orang percaya saat kita telah ditebus. Bahwa hidup kita yang telah dijanjikan, diberikan sebuah janji untuk hidup yang kekal, kita pun diberikan sebuah tujuan. Tujuan yang sama sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya akan janji Kristus, yaitu hidup untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu, pesan yang mau saya sampaikan sangat sederhana, namun kita orang Kristen seringkali lupa karena kita beralasan. Kita menganggap bahwa hidup di dunia ini karena hanya sementara menjadi tidak punya makna. Kita berlomba-lomba mencari yang kekal, berlomba-lomba menantikan kehidupan setelah kematian. Tapi kita lupa saat kehidupan itu masih diberikan kepada kita, saat nafas itu masih ada di dalam diri kita, kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Kita tidak mau hidup bagi Kristus, kita tidak mau hidup untuk Kristus, kita tidak mau hidup memperkenalkan Kristus, tapi kita mau hidup menanti janji Kristus.
Bapak Ibu Saudara, saat ini di momen duka kita kembali mengingat bahwa saat nafas kehidupan itu sudah berjumpa dengan yang namanya kematian, kesempatan kita sudah tidak ada. Kesempatan untuk mengenalkan Kristus, kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus yang sudah kita terima tidak ada lagi bisa kita kerjakan. Dan hari ini almarhum Bapak Salim Hutapea Budi, saya secara pribadi tidak mengenal beliau. Saya tidak pernah bertemu, saya tidak pernah menyapa. Tapi saya kenal baik dengan anak beliau, Bang Ivan, yang ada di sini. Di tengah semua pelayanan, di tengah setiap tanggung jawab yang selalu dia kerjakan, salah satunya di gereja kita, GKI Layur, boleh saya jadikan itu contoh dari kehidupan almarhum ayah yang dikasihi, bahwa buah dari ayahnya menjadi teladan bagi Bang Ivan di dalam setidaknya pelayanan yang saya temui di gereja di GKI Layur. Namun secara pribadi, bagaimana kisah kehidupannya saya serahkan kepada keluarga yang harinya, kepada istri, kepada anak-anak, kepada para menantu. Ingatlah kehidupan ayah, suami, mertua yang dikasihi, teman, saudara. Ingatlah kehidupannya, lihatlah buahnya, dan jadikan itu sebagai pengingat untuk kita semua bahwa kita juga punya tujuan. Saat nanti kita pun mengakhiri kehidupan, biarlah di ujung kehidupan itu kita bisa berkata bahwa seluruh nafas saya, bahwa seluruh hidup saya, bahwa seluruh tenaga saya, semua itu sudah saya berikan untuk Tuhan. Selamat menanti kematian Bapak Ibu. Karena kita semua akan sampai pada waktunya. Namun di dalam menanti kematian itu, mari bersama menyatukan tujuan di dalam Kristus. Menyatakan buahnya. Bukan dengan ketakutan, melainkan pengharapan bahwa hidup adalah untuk Kristus, maka mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita untuk berdoa. Maaf, sebelum berdoa ada satu persembahan pujian dari Bapak Ibu yang sungguh mengasihi Bang Ivan dan keluarga, dari teman-teman Paduan Suara Hosana dan juga Paduan Suara Kafiri. Ayo Pak, duduk.
Terima kasih paduan suara Hosana dan paduan suara Nafiri. Lagu yang mengingatkan tentang janji Tuhan itu ya, di dalam surga yang tenang, di dalam hidup yang kekal. Namun seperti khotbah yang tadi kita sudah dengarkan, biarlah di dalam penantian itu kita tidak hanya menunggu dengan diam, tapi hidup bagi Kristus, mengabarkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya ajak kita untuk berdoa bagi keluarga. Kita satukan hati, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, ampuni kami jika kami sebagai anak-anak-Mu sangat senang, sangat rindu menanti surga, sangat giat mempelajari tentang akhir zaman. Namun ampuni kami, di dalam penantian itu kami seringkali lupa tentang tujuan kami untuk menjadi buah, menghasilkan buah-buah yang nyata bagi Kristus, agar kasih-Mu itu dinyatakan, agar kasih-Mu dirasakan, agar janji-Mu dikenal oleh makin banyak orang melalui hidup kami. Ampuni kami Tuhan, bentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar hidup bagi Kristus, sehingga saat kematian itu datang menghampiri kami menyambutnya dengan sebuah keyakinan bahwa kami sudah hidup bagi Kristus. Dan saat ini Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan itu, kami tahu ada berbagai pencobaan yang sungguh berat, yang kadang membuat kami ingin menyerah, yang membuat kami mungkin jatuh di dalam kesedihan, jatuh di dalam duka. Dan saat itu Tuhan, mungkin momen ini hadir bagi keluarga besar dari almarhum Bapak Salim Hutapea Boroto. Saat orang yang dikasih, di saat ayah, di saat suami, di saat saudara kami, di saat teman kami harus lebih dulu meninggalkan kami. Tuhan, mungkin ada kesedihan yang tidak tergambar dari keluarga, mungkin ada luka yang masih tersimpan, mungkin ada kenangan yang masih belum bisa dilupakan. Namun Tuhan, ajar kami, ajar keluarga untuk mampu melewati momen ini dengan terus berpegang kepada Tuhan. Kiranya kasih-Mu itu menguatkan dari Ibu Borto, istri yang kasih. Untuk anak-anak ada Pak Ivan, Pak Albert, Pak Pancal, Bang Anggi, Ibu Eka, juga para menantu yang ada di sini. Tuhan, kuatkan keluarga ini, mampukan mereka untuk dapat melanjutkan hidup dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk terus memuliakan, untuk terus menyatakan kasih-Mu di dalam hidup. Di dalam kelemahan mereka, di dalam luka, di dalam duka, hadirlah di sana Tuhan. Pakai semua itu menjadi pengingat bahwa Sang Allah yang mereka percaya, Sang Allah yang sudah menebus mereka, tidak hanya hadir di dalam sukacita, tidak hanya hidup di dalam kebahagiaan, melainkan Dia hadir di dalam segala duka, Dia hadir di dalam segala luka, Dia mengasihi di dalam segala air mata. Karena itu Tuhan, hadirlah bagi keluarga ini, hadirlah bagi kami semua, memberikan kekuatan baru, sehingga kami boleh melewati momen-momen yang menyedihkan ini, momen-momen yang mungkin mendukakan, dengan boleh terus berpegang hanya kepada Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan, saat ibadah ini berakhir, kami juga mengingat untuk acara esok hari, saat ada penutupan peti, saat ada pemakaman yang akan dilakukan. Berikan Tuhan kekuatan, berikan Tuhan penyertaan, sehingga semuanya, semua rangkaian duka ini boleh berlangsung dengan baik, boleh kami lewati dengan baik. Dan pada saatnya Tuhan, saat kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah di sana kami senantiasa menemukan, kami senantiasa hidup di dalam rencana, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan kehidupan kami.
serahkan setiap perjalanan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan satu pujian untuk menutup rangkaian ibadah kita. Kita nyanyikan di Jalan Buku Diri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa menutup ibadah ini. Inilah Tuhan diri kami. Inilah Tuhan setiap hati kami, setiap kehidupan kami. Di dalam segala duka, di dalam segala kelemahannya, kami serahkan semua itu ke dalam penyertaan. Agar tiap langkah kami pasti untuk menyatakan kasih Tuhan. Di dalam suka duka, di dalam sakit maupun sehat. Biar di dalam semua momen itu kami merasakan kasih Tuhan. Kami memahami kehendaknya. Karena itu saat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam keseharian. Kiranya kasih-Mu itu juga yang senantiasa menuntun kami. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilahkan duduk. Saat teduh untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah telah selesai dan kita akan memasuki kata sebentar. Yang pertama dari majelis jemaat dan jemaat PKI lain yang akan diwakili oleh Ketua Umum Senat.
pertemuan hari ini. Kami dari GKI Layur melakukan terhadap surat Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tanpa kita suka, ternyata dalam duka kita berjumpa. Inilah kita manusia, karena Bapak kita ini pergi meninggalkan kita. Kita dari rumah kita masing-masing datang ke tempat ini untuk memberikan penghiburan kepada keluarga. Bapak ini sudah bersama dengan Tuhan, dan kita yang tinggal menangisinya. Padahal Tuhan menyambut dia. Seperti tadi khotbah nasnya jelas kita dengar, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau bahasa Bataknya dibilang ai Kristus do hamuluan biau jalalaba na kematian. Jadi Bapak kita ini sudah pergi bersama dengan Tuhan. Jadi inang ikhlas. Kalau sudah tiba harinya, tidak ada yang bisa menghambat kita. Kita nggak tahu kita. Ada berita bahwa ini sakit. Biasanya kalau ada sakit, kita langsung ada di waktu. Kita tidak ada berita itu. Tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Bapak kita terkejut, bertanya dalam hati. Itulah kalau sudah kehendak Tuhan, ada yang bisa membantu. Jadi kepada Inang, keluarga semua, ikhlaskan oleh Bapak ini sudah bersama dengan Tuhan. Jadi kami dari GKI Layur segenap majelis jemaat dan jemaat GKI Layur turut berangsungkawa dan merasa kehilangan atas dipanggilnya Bapak Almarhum Salim Hutapian ke panggilan Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke semua tanda kedua. Kami berikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk memberikan sambutan.
historikalnya adalah dulu pernah dirawat di diagnosa adanya menurunnya fungsi ginjal tahun 2020. Dirawat di rumah sakit Uriasi, kemudian dokter UGD menyarankan untuk segera cuci darah. Namun ditolak sama almarhum bapak, karena pemikirannya kalau pasien sudah cuci darah pasti ujung-ujungnya meninggal. Tapi kami berikan kekuatan sampai pada akhirnya beliau bersedia dengan satu catatan harus mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter, artinya harus disiplin, di mana selama dirawat beliau hanya boleh minum air putih per hari per 24 jam 600 ml, tidak boleh lebih dari itu. Itu sudah termasuk untuk minum biasa, minum saat makan, termasuk juga untuk minum. Kebetulan saya agak strike saat itu dalam menghadapi almarhum. Saya bilang, Amang harus ikuti kata dokter supaya sembuh. Puji Tuhan, Amang mau mengikuti dan 3 kali cuci darah stop, dihentikan oleh dokter karena fungsi ginjal sudah bisa berfungsi dengan normal. Jadi itu satu mukjizat buat kami keluarga. Kemudian di awal mulai 2025 kadang suka ada keluhan, gatal, batuk, berobat ke puskesmas dan sebagainya. Sampai pada akhirnya pemeriksaan di rumah sakit persahabatan di puskesmas untuk dironsen karena suka batuk. Ternyata hasil dari ronsen ada tumor di paru-paru. Jadi dokter memutuskan untuk biopsi mengambil sampel cairan. Setelah mengambil sampel cairan, hanya dirawat 2 hari sebelumnya. Kemudian rencananya adalah untuk tindakan bronkoskopi hari Selasa besok tanggal 6 Januari. Ternyata Tuhan adalah kehendak yang luar biasa. Rencana Tuhan adalah indah berkata. Amang diberi kesembuhan yang abadi dan sempurna. Tanpa harus merasakan sakit tusuk seluruhnya. Jadi ini yang terbaik untuk kamu. Walaupun secara kedagingan kami sekeluarga sangat sedih. Mungkin ada yang salah dengan harus seperti ini. Dan percaya Tuhan berikan yang terbaik untuk kami sekeluarga. Memang di dunia kita berpisah, tapi kita akan bertemu nanti di surga. Jadi itu sedikit pesan. Ya, kalau saya Tuhan tadi pagi jam 4.25 saya tanya perlu mengajukan adik saya yang bapak sama mama juga sama adik saya nomor 5 dan nomor 6 yang selalu ngurus adik saya adalah adik saya nomor 5 Panca. Jadi tiga itu udah lewat sesuatu lah, udah bisa yang suruh itu mau itu kita pagi menggantikan baca terus baca seminggu dalam waktu mengajar bahwa bapak ke IGD rumah sakit persahabatan. Mungkin kegiatan itu di dalam perjalanan
tahun menjalankan istri, anak 7. Yang pertama sudah melanjutkan anak saya yang kedua istri abang saya dan anak saya terakhir saya Amin. Di bawah saya juga sudah memegang Coki belum nikah, dan di bawahnya lagi ada Albert, Manca dan Albert, dan istrinya burung ada Manca, Anggi, dan itu saya Aika Putri Merdeka menikah dengan keluarga Sinaga. Ini cucu bapak saya ini ada 8, cicitnya 3. Tuhan sampai dengan cicit. Dari kami untuk besok akan melakukan dan pemburuan jam 1 siang dan akan diberangkatkan ke dalam pemakaman TPU Nanas jam 2 siang akan dilayani oleh DPI Kayu Putih. Jadi ceritanya kenapa dilayani oleh DPI Kayu Putih karena bapak dan mama katanya kalau Kelayu itu kalau jauh dulu kan masih ada mikrolet yang 21, jadi masih bisa naik mikrolet jauh di jalan tol itu kan masih ada apalagi karena sudah tidak ada mikrolet lagi, jadi kalau sama ya mereka lebih sukses di jalan 1.5, jadi ya sedikit di sana tapi tidak semuanya. Kalaupun anggotanya masih dan kami mohon maaf, kami juga sebenarnya besok ada pelayanan saya dan istri saya, ada pelayanan ujian, istri saya main musik, dan juga akan ikut pelayanan di KUR di semuanya tertunda. Mohon maaf kepada teman-teman yang besok akan disebut. Terima kasih buat hadirin semua dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon pada saudara Nafi, kalau tidaknya baik. Dengan demikian seluruh rangkaian ibadah pengukuran pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam permohonan dari Bapak Iqbal untuk kembali teman-teman dari GKI Layu berfoto bersama. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita foto bersama. Semua yang satu aja.
Jemaat dari Layu yang berhadir, mari kita sama-sama berfoto. Pak Eri, tolong Pak Eri. Ya. Foto. Nama Bapak yang dari Pak Tuhan juga dari bawah Pak Tuhan Garden Life juga kami mohon untuk Ya, masa kok di sini posisikan nggak mungkin dong. Iya dong, kan nggak enak. baik Bapak Ibu kalau kebanyakan kita belum Pak. Satu aja. Oke. Ya. 1, 2. 1, 2. Tahan ya, tahan. Ada? Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Tahan ya, ada tambahan tadi kan? Biar lengkap Bang. 1, 2, 3. 1, 2. Makasih. Oh, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Halo, Nang. Ya, Nang. Tergini ya. Ada. Si Marsha sampai hari apa? Sampai hari apa? Sampai Februari. Oh, udah ujian? Oh, ya senang ya. Melatih Kak. Sampai jumpa Kak. Terima kasih. Asik. Ya, Mang. Terima kasih. Asik. Terima kasih, Pak. Siap, pelatih pulang. Pelatih pulang. Tulang kan merenang dulu, jadi saya mau pulang. Katanya ayamnya ada ya, ayam Bangkok. Lewat. Kata siapa? Sapam itu udah.
Bang punya lain kemarin jadi waktu sakit kan istri udah lewat juga sampai istri dipanggil tinggalin taruh ke rumah udah mati di rumah aku Mas Bambang, besok jam berapa? Besok jam berapa? Setengah 6 orang seperempat ya? Jam 3. Setengah 6 lah. Jam 3 ya sekalian. Setengah 6 ya. Mas Bek. Kami duluan ya. Oh, belakangan ya. Iya. Oh, mantap. Pak, ya, sorry saya sebut nama salah tadi. Makasih Bapak. masih Makasih ya. masih banyak Makasih ya, selamat terbang. Kamu kok pakai masker? Iya, batu. Oh, batu. Yang laki Ibu dokter. Nggak ada yang. Mantep ya senyumnya ya. Makasih pelayanannya ya. Makasih Tuhan banyak. berkati ya. Makasih banyak. Dari Ya. Ada Pak. Boleh. Ya, terima kasih. Kelar, thank you ya. Bisa, makasih banyak. Sama-sama. Cepat sembuh. Udah tahap akhir ya. Udah tambah. Besok anak-anak masuk Senin. Pada Iya, masuk sekolah ya. hari Senin. Terima kasih. Terima kasih. Tante, terima kasih Tante. Begitu lahir pulang sepi nih. Betul. Besok Ayu nggak ibadah kan? Iya. Enggak, besok beda. Iya, Bang. Ini berapa? Sekarang mana? Sekarang mana? Satu, dua. Nyawat dari sana ya. Satu, dua. Tahan Bang, tahan. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Makasih banyak. Makasih. Sama-sama. Tidak apa, Bang ya dicium.
Iya, udah. Udah dipilok. Nanti sampai jumpa. Sampai ketemu ya nanti kalau lihat aku di jalan. Siap mulai lagi. Oke. Siap. Oke Kak, ya, lihat Kak ya. Aku
kayaknya dipencet lama gitu. Berita temuan Bapak Suri tersumbat.